Hey, apa kabar kamu? Halo Sobat Adventurer, kebetulan banget nih kita kedatangan Mbak Aci dari Fire Maple. Halo. Gimana kita todong Mbak Aci buat ngejelasin produk Fire Maple? Boleh? Boleh? Boleh. Yuk kita langsung aja ke lantai 2 Mbak Aci. Yuk, kalau gitu. Oke, sekarang kita udah punya beberapa sampel produk dari Fire Maple. Di sini ada beberapa kompor outdoor ya, yang mungkin teman-teman juga yang lagi nyari ini kompor outdoor ultralight yang mana sih yang paling tepat buat gue. Nah, sekarang kita kupas satu-satu mana sih kompor yang paling tepat untuk kebutuhan kalian ya. Ada kompor yang sedang dengan selang, ada juga yang paling kecil, dan ada juga nih yang satu set sama nestingnya juga. Kita review satu-satu. Yang pertama yang ukuran sedang dulu ya teman-teman. Nah, ini Fire Maple tipe 125 ya, FMS 125. Nah, kompor ini tuh ini juga termasuk kompor ultralight ya teman-teman, karena dari segi beratnya ini kita timbang dulu. Packingnya tuh sekecil ini ya, nanti ada kotaknya juga yang untuk penyimpanannya. Kotaknya itu nanti diinsert di sini nih, teman-teman bisa lihat. Ini kita timbang dulu beratnya. Beratnya sekitar 250 gram ya. Jadi ini cukup ringan dibandingkan kompor-kompor outdoor lainnya ya. Karena memang Fire Maple kan mengusung kompor ultralight ya. Jadi memang harus semua kompor-kompor dia tuh pasti ringan-ringan banget. Nah, kompor yang satu ini, 125 FMS 125 ini terbuat dari stainless dan ada material tembaganya juga. Ya. Kita buka dulu. Awalnya bentuknya kayak gini ya teman-teman. Kalau kita buka itu pertama ada selangnya. Selangnya ini dari stainless juga ya, dilapisin stainless dan diulirnya pakai tembaga. Jadi ini mencegah kebocoran ketika disambungkan dengan gas kanister. Untuk powernya ada di ujung selang juga nih, bisa dilihat ya. Untuk power kecil dan besarnya gas. Ya. Kompornya sendiri kayak gini bentuknya. Jadi ada bagian kakinya nih, ini bagian kakinya dan bagian tungkunya. Kalau di bagian dalam kompornya ini kebetulan karena ini juga tipe 125 tuh udah dilengkapi dengan windshield mini ya, jadi apinya pasti lebih stabil. Kita buka dulu nih dudukan tungkunya, dudukan nestingnya ya kadang-kadang dibilang juga. Cukup besar ya teman-teman, bisa dilihat tuh bisa setelapak tangan juga. Jadi nesting yang digunakan bisa nestingnya ukuran besar juga. Bagian kakinya juga ini terlipat ya, kita buka dulu satu-satu. Kalau kita buka bagian bawahnya itu ini jadi lebih stabil pastinya. Si kompor ini bisa berdiri lebih stabil. Jadinya seperti ini teman-teman. 125 ini biasanya untuk memasak 2-3 orang ya. Jadi kalau misalkan pakai nesting yang agak besar gitu, atau panci yang agak besar tuh masih cukup nampung ya. Karena dia dudukan tungkunya ini cukup lebar dan kakinya juga lebih stabil gitu. Jadi dia lebih besar terbukanya. Oke, nah biasa teman-teman nih yang kadang-kadang agak parno ya kalau pakai kompor yang tanpa selang, karena kan otomatis bagian bawahnya langsung nyambung sama gas gitu ya. Agak-agak parno gitu kadang-kadang. Nah, di sini tuh pakai selang, jadi jangan takut ya. Kita coba dulu sambungkan dengan gasnya ya. Di sini kita pakai gas kanister ya, yang memang pasangannya dari kompor ultralight ini. Kalau misalkan teman-teman masih menggunakan gas yang tabung ya, yang high cook gitu, biasanya harus pakai adaptornya lagi ya, konektornya gitulah. Karena
ulirnya ini nggak akan bisa masuk connect gitu sama gas yang beredar di biasa bisa beli di minimarket dan lain-lain gitu ya teman-teman. Kalau ini kalian bisa beli di Adventurer juga ya. Nanti ada linknya di sebelah mana sini ya. Nah, gini tampilannya. Jadi ada jarak ya sekitar 20-30 cm yang memisahkan antara gasnya dan kompornya. Nah, jadi kalau kalian di medan yang agak berantakan gitu ya, jadi nggak perlu takut nggak stabil kompornya ketika kalian memasak. Ini bisa dicari tempat yang lebih lapang. Di sini juga bisa bisa disesuaikan gitulah intinya peletakan antara kompor dan gasnya. Ya. Dan ini juga kalian harus menjaga selang ini supaya tetap nggak ada yang nyangkut gitu ya atau gas-gas beku di dalamnya. Itu kan akan membuat apinya tuh nggak stabil. Makanya kalian perlu memakai gas yang bagus juga supaya tidak terjadi pembekuan di selangnya ini. Gitu. Kadang-kadang kompor ini tuh sering bermasalah, nggak nyala atau apinya nggak stabil. Itu semua biasanya 80% kasusnya itu karena selangnya ini ada sumbatan. Oke, ini langsung aja kita coba. Kebetulan di sini udah ada fire starternya juga ya. Jadi kalian nggak perlu pakai fire starter tambahan lagi. Ini tinggal dicetek itu nanti langsung keluar apinya ya. Oke, kalau ini sih bisa menampung sekitar 2-3 liter nesting juga bisa ya. Kita cobain juga kali ya. Misalkan ini. Oke, ini Fish 2 ya. Fish 2 yang seri lama. Nah, ini kalau misalkan kalian masak-masak buat 2-3 orang ini masih cukup banget. Karena Fish 2 ini pancinya ukuran sedang ya. Tapi kalau kalian bawa panci yang lebih besar lagi masih cukup kok, masih muat, masih bisa dan masih tetap stabil ya. Untuk powernya sendiri ini mungkin kalian harus melapisi lagi dengan windshield ya supaya apinya stabil, jadi powernya juga bisa mengeluarkan power api yang maksimal. Oke teman-teman, buat teman-teman yang nyari nih mungkin mau camping berdua, bertiga, berempat masih bisa banget pakai FMS 125 ini ya. Selain harganya juga terjangkau, awet juga, dan pastinya simple banget, ringkes gitu. Jadi bisa dibawa oleh sama satu orang aja gitu. Oke, mungkin itu dulu ya buat teman-teman yang berminat gitu ya, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalkan mau nanya-nanya juga tulis aja di kolom komentar, nanti akan dihubungin sama Mimin ya, nanti akan dijawab sama Mimin. Oke, langsung aja kita ke produk yang kedua ya. Kalau yang ini kan untuk teman-teman yang ya mau camping agak ramean gitu ya. Produk selanjutnya, oke, jadi selanjutnya ini kompor paling kecil dari Fire Maple ya. Kompor ini salah satu kompor paling mini di dunia ya teman-teman. Bahkan di Fire Maple ini adalah kompor yang paling kecil. Bisa dilihat ya dari dimensinya aja nih, kalau terlipat kurang lebih cuma 5 cm, tingginya cuma 5 cm dan beratnya cuma 40 gram. Ini tipe 300T, terbuat dari titanium ya. Ini termasuk kompor Polaris juga. Karena bisa digunakan di medan-medan yang ekstrim ya, karena apinya cukup powerful. Terbuat dari titanium dan tembaga, ulirnya ini bagian tembaga, dan ada pengontrol apinya nih ya. Pengontrol api ini tidak dilengkapi dengan pemantik, jadinya kalian memang harus membawa pemantik tambahan untuk bisa nyalain apinya gitu. Tapi walaupun ini kecil dan mini kayak gini ya, ini salah satu kompor terkuat, terawet, dan tentunya paling ringan ya, paling ultralight. Ini cocok banget buat teman-teman yang mau ekspedisi mungkin ya, yang punya bawaan yang berat banget, terus juga barang yang harus diminimalisir semuanya gitu ya. Nah, kompor ini nih menjadi salah satu jawabannya. Jadi super duper ultralight ya. Dengan satu kompor segini aja, sistem cooking kalian udah lengkap gitu. Nah, kompor ini juga pasangannya sama gas kanister teman-teman. Jangan pakai gas tabung gas yang bentuknya silinder memanjang gitu ya, karena tabung kanister ini juga akan menjadi kakinya si kompor ini. Jadi langsung dari ulirnya ini langsung disambungkan ke gas kanister ya. Jadi selain sebagai bahan bakar, gas kanister ini juga sebagai kaki dari kompor ini sendiri gitu. Kita putar dulu. Untuk diameternya sendiri ini nggak terlalu
nggak terlalu lebar ya teman-teman. Jadi mungkin cuma bisa memasak 1 sampai 2 orang aja. Untuk masak-masakan yang heboh gitu ya, nggak bisa pakai kompor ini. Gitu. Kita cobain dulu. Nah ini kan karena nggak ada pemantiknya, jadi kalian harus pakai pemantik tambahan ya teman-teman. Nah kebetulan yang ini memang yang paling kecil, jadi yang lainnya yang punya pemantik biasanya dimensinya lebih besar. Dan pastinya beratnya juga, dari segi beratnya juga pasti lebih berat ya teman-teman. Nah ini ada pengontrol apinya nih, pengontrol apinya tinggal diputar aja ke sebelah kiri ya, untuk nyalain apinya, sebelah kanan, dan nyalain pakai pemantik. Kita coba dulu taruh nesting di atasnya. Ini nesting fish 2 ya, untuk ukuran 2-3 orang ya, ukuran sedang. Memang agak-agak menyeramkan ya kalau kalian masak Indomie di atas sini terus jatuh, nggak lucu sih. Jadi disarankan sih pakai nesting sistem cooking set yang lebih kecil ya, supaya kompornya bisa berfungsi secara maksimal juga. Dan buat kalian yang suka masak-masak di medan yang agak berangin gitu, misalkan di alun-alun mana gitu ya, atau di puncak gunung gitu ya, itu harus pakai windshield lagi supaya apinya tetap maksimal. Oke, kalau ini sih ini karena kosong ya, karena kosong aja ini kelihatan takut jatuh gitu ya, apalagi ada isinya gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk bawa cooking set yang terlalu besar ya. Ini karena ultralight dan cocok untuk solo ya, jadi nesting 1-2 orang itu udah cukup. Oke. Tapi jangan salah nih, walaupun masak-masaknya ukuran kecil gitu ya bisanya ya, tapi tentunya waktu memasaknya pasti lebih cepat ya, karena apinya lebih powerful. Dan kalau kalian pakai windshield itu lebih maksimal lagi powernya. Peralatan ultralight ini jawaban yang paling ultralight ya, Fire Maple 300T. Oke, sekarang tipe kompor Fire Maple yang terakhir ya, yang ini juga tipe terbaru ya, yaitu Fix Star X ya. Ada berapa generasi ya, ada Star X 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada banyak banget. Kebetulan kita review yang generasi pertamanya aja nih, Star X yang paling pertama ya. Fire Maple Star X ini tuh identik dengan udah sepaket nih kompor dan cooking setnya ya. Jadi kita bilangnya ini bukan cuma kompor tapi cooking system. Jadi Fire Maple cooking system ini yang paling compact dan yang paling simple dan ringkes gitu lah ibaratnya. Karena dalam satu set Star X ini, Star X1 ini udah ada nestingnya ya. Ada tutupnya juga ya, tutup pancinya, dan udah ada kompornya juga nih. Udah ada kompornya juga. Jadi ini dalam satu cooking set ini, dalam satu cooking system ini kalian udah dapat semuanya ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi tuh cari kompornya mana, nestingnya mana, tutupnya mana, fire starternya mana, itu nggak perlu ribet-ribet ya. Jadi ini udah satu dalam ini semua dari ringkesnya. Apalagi kalau misalkan kalian juga pakai tabung gas yang ini nih ya. Tabung gas ini bisa masuk sekalian juga nih. Jadi dalam satu packingan semua ya. Dan ini udah ringkes banget. Gak perlu terpencar-pencar kemana-mana ya. Cooking set kalian pasti aman dalam sini ya. Oke, kita keluarin lagi ya. Tadi ada kompornya juga. Nah, udah deh. Ini untuk solo camp bisa, untuk 2 orang bisa, untuk 3 orang bisa ya. Tapi sampai 3 orang aja, karena dari segi nesting yang dia sediakan nih ya. Nesting ini cuma 1 liter teman-teman ya, untuk memasak 1 liter. Dan ini juga udah dilapisin juga ya sama aluminium anodized, dan ada pegangannya juga nih di luar. Jadi kalian bisa kalau misalnya masak-masak di sini tuh nggak masalah gitu kalau nestingnya kepegang gitu ya. Jadi nggak terbakar lah tangan kalian ya. Untuk kompornya sendiri nggak bisa dilipat ya, emang begini aja. Kompornya ini ada fire starternya, udah dilengkapi fire starter, jadi juga lebih mudah juga makainya. Dan pinggirannya ini udah ada windshield mini ya, untuk melindungi apinya supaya tetap stabil. Bawahnya sini ada ulir dan ada kakinya juga nih. Sebenarnya kakinya ini nggak terlalu berguna sih, karena nanti yang akan menjadi penyangga paling bawah tuh adalah kompor kanisternya. Jadi memang kompor ini nggak bisa kalian pakai bareng sama gas-gas lain ya, apalagi gas yang silinder nggak bisa, yang silinder tabung nggak bisa, gas yang LPG apalagi tuh lebih nggak bisa lagi teman-teman ya.
Jadi harus pakai gas kanister ya. Sekarang kita pasang dulu gasnya. Ya. Oke. Dah. Udah nih. Udah terkunci. Tinggal dinyalain apinya pakai fire starter. Oke. Setelah itu kalau misalnya udah kepasang kayak gini nih, sebenarnya kalian bisa pakai nesting yang lain sih. Pakai nesting yang lain pun it's okay ya. Pakai nesting ini juga masih nggak masalah gitu ya. Cuma kayaknya kalian harus ada penyangganya dulu sedikit biar apinya nggak mati gitu ya. Tuh. Kalau misalkan mau pakai pasangannya juga ini lebih simple lagi sih teman-teman ya. Ini ada klopnya ya, jadi harus ada penguncinya sehingga ini mau setinggi apapun nih, setinggi sampai sini nih, ini tetap akan stabil banget. Ini bahkan kalau kalian angkat tuh ini nyambung semua dari atas sampai bawah. Oke. Kalau masak air gitu perlu ditutup, ada tutupnya juga. Tutupnya terbuat dari karet plastik ya. Jadi kalau kalian mau masak lebih cepat dan lebih efektif juga tinggal ditutup kayak gini, ada tutupnya dari karet plastik. Dan kalau udah gini sih pastinya masakan kalian tuh lebih efektif, masaknya lebih efektif, matangnya lebih cepat dan apinya lebih powerful. Di pinggir sininya tuh ada windshieldnya juga nih, ada ring system dimana kalau angin menerpa kompor ini tuh apinya malah makin bagus gitu hasil keluar apinya. Jadi bisa banget dipakai di medan-medan yang berangin, yang berbadai gitu bisa banget. Karena dari atas sampai bawah nih ketutup semua ya, nggak perlu pakai windshield lagi. Biasa kompor Starfix ini sih dipakai untuk solo camp ya, atau untuk orang-orang yang hiking, karena ini compact dan biasanya juga dipakai untuk teman-teman yang explore-nya tuh ke suhu-suhu yang ekstrim gitu, medan-medan yang suhunya ekstrim. Karena biasanya kalau kalian ke tempat yang cuaca ekstrim tuh harus memasak air dengan waktu hitungan detik ya. Dan ini bisa banget. Kalau di tekanan api yang maksimal, itu dalam hitungan detik aja air yang kalian masak tuh pasti udah mateng gitu, udah mendidih ya. Nah, untuk beratnya sendiri nih, karena kompor ini juga mengusung ultralight juga, jadinya pastinya nggak berat-berat banget. Untuk ukuran kompor seperangkat dengan nestingnya juga ya, ini beratnya cuma 470 gram. Jadi ini sangat compact dan kompatibel banget ya buat para explorer sejati nih. Sekarang kita packing lagi biar lebih ringkes gitu kelihatannya ya. Oke, buat teman-teman yang suka ekspedisi, petualangan ke tempat-tempat ekstrim nih harus banget nih punya kompor ini. Kompor ini ada beberapa generasinya ya yang makin upgrade. Ada Star X2 yang udah punya tambahan alat makan di dalamnya, ada Star X3, 4 dan yang paling baru tuh ada 5 ya. Itu udah ada motif-motifnya juga tuh di pinggir-pinggirnya. Untuk dari segi luarnya ini terbuat dari spandex ya. Jadi ini nggak licin dan bukan penghantar panas ya. Jadi aman buat kalian masak sambil kalian pegang nih buat menghangatkan tangan kalian tuh masih bisa di sini. Oke, itu aja teman-teman. Mbak Ci, sebelumnya udah ngejelasin 3 kompor dari Fire Maple. Iya. Jadi sekarang saya mau nanya lagi nih, karena kan di Adventure nggak cuma 3 kompor dari Fire Maple itu aja. Iya, ada beberapa tipe kompor lainnya, mungkin bisa Mbak Ci jelaskan untuk tipe apa aja dan sedikit perbedaannya. Oh, yang mana nih? Tiga-tiga ini? Boleh, langsung yang tiga-tiganya. Mana dulu nih? Dari yang paling imut aja nih, yang kecil nih. Yang paling imut, yang kecil ya. Kalau yang paling kecil ini terbuat dari titanium, jadi ringan banget ya, tapi juga kuat banget, awet banget ya. Kalau yang tadi aku jelasin kan dari titanium juga, cuma lebih kecil. Kalau ini tungkunya itu lebih besar, jadinya bisa nih pakai kompor yang agak besar nih, segini nih kayaknya masih bisa nih. Siap. Masih bisa gitu. Jadi ini untuk variasi yang lebih besarnya ya, dari 300T tadi. Kalau ini yang seri 116T ya, 16T. Ini juga nggak ada fire starternya sih, beda sama yang
ini ada fire starternya nih. Ini kebetulan kan yang satu piece semua ya. Oke. Kalau satu piece semua jadinya lebih apa ya? Lebih ringkas, lebih ringan juga lebih mungkin ringkas ya. Cuma ini walaupun ringkas, ini salah satu yang unik karena satu piece tapi ada pemantiknya. Biasanya satu piece tuh nggak ada nih. Ini nggak ada pemantiknya, ini nggak ada pemantiknya. Itu ada. Jadinya ini upgrade-nya lah, upgrade-nya dari yang ini sebenarnya. Gitu. Ini mirip-mirip nih, 103, 102. Buat dudukan tunggunya juga lebih besar ya? Ya, dudukan tunggunya sebenarnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama, cuma beda modelnya Beda ya. modelnya. Beda modelnya, dan yang ini nggak ada pemantiknya, ini ada pemantiknya. Gitu. Sama sih kalau misalkan dilipat gitu ya. Kalau yang ini tuh dilipatnya tunggunya aja kan, dilipat. Nah, cuma segini juga nih. Kecil banget. Kalau sama tangan tuh kecil banget kan? Gitu. Kalau yang ini mirip juga sih, cuma dilipatnya lebih simpel aja lipatnya karena dia nggak ada pemantiknya juga kan. Gitu. Tapi kalau dari segi fitur sih dan bahan sama, stainless, tembaga, dan ada karetnya juga buat supaya lebih aman gitu Supaya kan. lebih aman, nggak ada kebocoran gas juga ya? Betul, ya. Kalau Rian sendiri sukanya pakai yang kompor yang kayak gimana nih? Kalau untuk saya pribadi Camping sih gitu. paling lebih enak kita ada fire starternya ya. Mungkin Ya, tergantung selera sobat adventure juga nih mau pakai yang mana, yang ada Ini fire starternya atau mau pakai yang korek konvensional ataupun pemantik api lainnya. Pemantik api lainnya, benar. Sesuaikan aja guys sama kebutuhannya kan. Semua ada kan di Adventurer? Ada banget dong. Nggak cuma kompornya, yang lainnya juga banyak. Betul, ya. Oke. Oke, jadi terima kasih Mbak Aci untuk pembahasan kompor sekarang. Mungkin di next kita bisa bahas tipe-tipe lainnya. Betul. Siap kalau Siap. gitu. Jadi buat sobat adventure yang mau cari kompor fire maple dengan tipe yang mini ataupun yang besar dengan yang model tadi nih, yang ini, yang X1, bisa langsung datang aja ke Adventure Shop Indonesia di Jalan Sunan Sedayu nomor 2. Terima kasih. Sampai jumpa.